Di Hari Raya Idul Fitri, semua orang sibuk makan, tertawa, dan berkumpul. Tapi, hanya sedikit yang tahu bahwa di hari itu ada amalan kecil yang pahalanya bisa jauh lebih besar dari yang kita lakukan selama Ramadan. Dan lebih mengejutkan lagi, banyak orang justru melewatkannya. Padahal, bisa jadi itulah amalan yang menyelamatkan kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari yang mulia, hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh harapan, hari yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Fitri. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani setiap momen kehidupan, termasuk bagaimana kita menghidupkan hari raya, bukan hanya dengan kebahagiaan, tetapi juga dengan ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita tersenyum. Hari ini kita saling memaafkan. Hari ini kita mengenakan pakaian terbaik kita. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah mengisi hari yang mulia ini dengan amalan yang benar-benar bernilai di sisi Allah? Karena sejatinya, Idul Fitri bukan hanya tentang merayakan, tetapi tentang bagaimana kita tetap dekat dengan Allah, bahkan setelah Ramadan berlalu. Saudaraku, ada amalan-amalan besar di hari ini yang mungkin terlihat sederhana, namun pahalanya luar biasa. Dan sayangnya, banyak di antara kita yang melewatkannya. Mari kita renungkan bersama. 1. Menghidupkan malam takbiran dengan mengingat Allah. Saudaraku, malam sebelum Idul Fitri bukan malam biasa. Ia adalah malam kemenangan. Di malam itu, takbir berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun, apakah kita benar-benar menghidupkan malam itu? Ataukah kita justru sibuk dengan hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah? Sebagian orang menghabiskan malam takbiran dengan hiburan, dengan kesibukan dunia, bahkan terkadang dengan hal yang melalaikan. Padahal, malam itu adalah kesempatan terakhir untuk menutup Ramadan dengan kebaikan. Saudaraku, menghidupkan malam takbiran bukan hanya dengan suara, tapi dengan hati, dengan zikir, dengan doa, dengan rasa syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk sampai di titik ini. Karena tidak semua orang sampai di hari ini. 2. Mandi dan bersiap dengan niat ibadah. Saudaraku, di pagi hari Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi, memakai pakaian terbaik, dan bersiap menuju sholat Id. Namun, seringkali kita melakukannya hanya sebagai rutinitas. Padahal, jika diniatkan karena Allah, hal-hal sederhana itu bisa menjadi ibadah besar. Bayangkan, setiap langkah kita, setiap persiapan kita, semua bernilai pahala hanya karena niat. Saudaraku, Islam tidak hanya mengajarkan ibadah besar, tetapi juga mengajarkan bahwa hal kecil bisa menjadi besar jika dilakukan karena Allah. 3. Sholat Idul Fitri, sholat Id. Saudaraku, inilah puncak dari hari itu, sholat Idul Fitri. Sebuah momen
di mana umat Islam berkumpul dalam satu tempat, dalam satu barisan, tanpa perbedaan, tanpa jarak. Semua berdiri sama di hadapan Allah. Namun, apakah kita benar-benar merasakan maknanya? Ataukah kita hanya datang, lalu pulang, tanpa membawa apa-apa? Saudaraku, sholat Id bukan sekadar ritual. Ia adalah simbol bahwa kita telah menyelesaikan satu perjalanan panjang di bulan Ramadan. Dan di sana, kita kembali bersujud, memohon agar Allah menerima semua amal kita. 4. Memperbanyak doa di hari raya. Saudaraku, hari raya adalah hari yang penuh keberkahan. Hari di mana doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan. Namun, seringkali kita justru lupa berdoa. Kita sibuk dengan makanan, dengan kunjungan, dengan kebahagiaan dunia. Tapi lupa untuk berbicara dengan Allah. Padahal, apa yang lebih penting daripada meminta kepadanya? Saudaraku, jangan biarkan hari itu berlalu tanpa doa. Mintalah ampunan, mintalah hidayah, mintalah keteguhan iman, karena bisa jadi itu adalah hari terbaik untuk kita memulai kembali. 5. Saling memaafkan dengan tulus. Saudaraku, salah satu keindahan Idul Fitri adalah tradisi saling memaafkan. Kita mendatangi orang tua, keluarga, teman, dan kita berkata, mohon maaf lahir dan batin. Namun, apakah kita benar-benar memaafkan? Ataukah itu hanya sekadar kata-kata? Saudaraku, memaafkan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika luka itu dalam. Namun di hari itu, kita diajarkan untuk melepaskan. Melepaskan dendam, melepas luka, dan membersihkan hati. Karena bagaimana mungkin kita berharap diampuni oleh Allah jika kita tidak mau memaafkan sesama? Saudaraku, memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang ketenangan hati kita sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke amalan-amalan yang lebih dalam, yang sering dilupakan, namun memiliki pahala yang besar, dan bisa jadi menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung pembahasan. Namun justru di bagian inilah, kita akan menemukan amalan-amalan yang sering dianggap kecil, namun dampaknya sangat besar, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. 6. Memberi makan dan berbagi kebahagiaan. Saudaraku, di hari Idul Fitri, rumah-rumah dipenuhi makanan, hidangan terbaik disajikan, keluarga berkumpul, penuh kebahagiaan. Namun, pernahkah kita berpikir tentang mereka yang tidak merasakan hal yang sama? Ada orang yang di hari itu tidak punya cukup makanan, tidak punya tempat untuk pulang, bahkan tidak punya siapa-siapa. Dan disinilah letak amalan besar yang sering kita lupakan. Berbagi. Bukan hanya berbagi makanan, tapi berbagi kebahagiaan. Saudaraku, senyuman yang kita berikan, tangan yang kita ulurkan, makanan yang kita bagi, semua itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Dan bisa jadi,
amalan kecil itu justru menjadi penyelamat kita. 7. Menjaga sholat setelah Ramadan. Saudaraku, ini adalah ujian terbesar. Setelah Ramadan selesai, apakah kita tetap menjaga sholat kita? Ataukah kita kembali lalai seperti sebelumnya? Saudaraku, banyak orang rajin sholat di bulan Ramadan. Masjid penuh, syaf rapat. Namun setelahnya, masjid kembali sepi. Dan ini adalah tanda yang harus kita waspadai. Karena ibadah yang diterima akan meninggalkan jejak. Jika Ramadan benar-benar mengubah kita, maka perubahan itu akan terus hidup. Bukan hanya di bulan itu, tapi setelahnya. Saudaraku, jangan biarkan sholat kita hanya hidup di bulan Ramadan. Karena Allah tidak hanya ada di bulan itu. 8. Menjaga hati dari kembali ke dosa. Saudaraku, setelah sebulan kita berjuang, membersihkan diri, menghindari dosa, kini kita berada di titik yang sangat rawan. Karena godaan akan kembali. Dan tanpa kita sadari, kita bisa kembali ke kebiasaan lama. Saudaraku, dosa itu seperti luka. Ramadan adalah waktu di mana luka itu mulai sembuh. Namun jika kita tidak hati-hati, luka itu bisa terbuka kembali. Dan bahkan bisa menjadi lebih parah. Saudaraku, jangan biarkan itu terjadi. Jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Karena perjalanan kita belum selesai. 9. Istiqomah dalam kebaikan. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa sempurna. Mungkin kita tidak bisa langsung berubah total. Namun, kita bisa berusaha untuk istiqomah. Sedikit, tapi terus-menerus. Karena itulah amalan yang paling dicintai Allah. Tidak harus besar, tidak harus terlihat. Yang penting, terus dilakukan. Saudaraku, lebih baik kita membaca 1 ayat setiap hari daripada membaca 1 juz, tapi hanya setahun sekali. Lebih baik kita sholat malam 2 rakaat daripada tidak sama sekali. Karena yang dilihat oleh Allah bukan hanya jumlah, tapi keikhlasan dan konsistensi. Kisah yang menggetarkan hati. Saudaraku, bayangkan, hari ini kita merayakan Idul Fitri. Kita tersenyum, kita berkumpul, kita menikmati kebahagiaan. Namun, di tempat lain, ada seseorang yang seharusnya duduk di samping kita, yang seharusnya tertawa bersama kita. Namun, hari ini, ia hanya tinggal kenangan. Kursinya kosong, namanya disebut dalam doa, dan wajahnya hanya tersisa dalam ingatan. Saudaraku, tahun lalu, dia masih seperti kita. Masih punya waktu, masih punya kesempatan. Namun hari ini, tidak lagi. Dan kita masih di sini. Masih diberi waktu. Namun sampai kapan?
Saudaraku, sekarang mari kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Jika ini adalah Idul Fitri terakhir kita, apa yang akan kita lakukan berbeda dari hari ini? Apakah kita akan lebih banyak berdoa? Apakah kita akan lebih tulus memaafkan? Apakah kita akan lebih dekat dengan Allah? Ataukah kita akan tetap sama dan menunda perubahan untuk nanti? Saudaraku, tidak ada yang tahu kapan waktu kita akan habis. Tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu Ramadan lagi atau tidak. Namun yang pasti, kesempatan yang kita miliki hari ini adalah amanah. Dan suatu saat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Saudaraku, jangan biarkan Idul Fitri hanya menjadi hari makan dan berkumpul. Jadikan ia sebagai titik balik. Titik di mana kita benar-benar berubah. Titik di mana kita meninggalkan dosa. Titik di mana kita mendekat kepada Allah dengan hati yang baru. Karena kemenangan yang sebenarnya bukan ketika kita merayakan, tapi ketika kita bertahan di jalan kebaikan. Dan ketika hari itu benar-benar datang, hari di mana kita kembali kepada Allah. Semoga kita bisa berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha." Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.